wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1, kelompok Acerna ingin menampilkan final project pemrograman objek. Kami ada 4 orang. Yang pertama Deolina Noviska Marbun dengan NIM 20203124. Yang kedua ada Faustin Manulang dengan NIM 20203125. Yang ketiga ada Iril Aurelio NIM 20203129. Dan yang keempat ada saya sendiri Ahmad Faris 20203110. Di sini kami akan menampilkan program final dengan Laundry. Untuk source kode dan desain dengan penjelasan dengan penampilan NetBeans dan XMPP dan juga PHP MyAdmin. Dan di sini saya lanjutkan dengan Deolina Noviska Marbun. Baiklah, di sini saya Deolina Marbun akan menjelaskan beberapa G-frame form yang sudah kami masukkan dalam program laundry kami. Yang pertama ada bagian form untuk login. Yang pertama ada kelas login yang diset untuk public dengan inisialisasi connection con, statement st, dan result set rs. Kemudian ada public login untuk koneksi database dengan codingan yang akan kita masukkan nanti. Kemudian berikut ini merupakan beberapa void yang digunakan dalam form login seperti untuk username database, untuk memasukkan pelanggan, dan untuk button login. Di sini ada block try untuk menciptakan koneksi dengan database yang sebelumnya sudah kita ciptakan. Kemudian di sini ada query untuk database. Sebelumnya saya atau kelompok kami akan menunjukkan database yang sebelumnya kami buat. Di sini kami membuat database dengan nama laundry dan ada 5 tabel, yaitu tabel yang pertama jenis cucian, tabel pelanggan, tabel penerimaan, tabel pengguna, dan tabel transaksi dengan masing-masing isinya yang nanti juga akan bisa kita lihat dalam tampilan form yang dijalankan atau merupakan hasil output dari program laundry kami. Kembali ke codingan. Selanjutnya ini merupakan source code untuk login, dan berikut merupakan desain untuk form login. Kemudian berikut ini merupakan source code untuk menghubungkan input data dan database yang tadi kita buat. Kemudian selanjutnya ada source code untuk home, tampilannya seperti ini. Berikut ini merupakan tampilan home dari sisi user. Kemudian di sini kami menggunakan data informator dengan tipe data private static final yang merupakan tampilan data real time untuk tanggal yang sekarang, sama dengan ketika kita membuka aplikasi yang kita buat ini. Kemudian di sini ada salah satu contoh enkapsulasi this.setVisible dengan kondisi boolean true. Jika true akan
menampilkan data yang kita klik. Misalnya untuk di sini ada jenis cucian. Selanjutnya ini ada salah satu contoh aplikasi untuk J-Option Pen dengan confirm dialog untuk konfirmasi keluar aplikasi, menampilkan option yes or no. Jika nanti kita memilih yes, maka akan terjadi sistem exit atau keluar dari sistem yang kita buat. Kemudian J-Panel 11 mouse press ini maksudnya kita bisa mengeklik output yang sudah kita klik tadi. Kemudian untuk mouse drag, kita bisa menggeser hasil output dimanapun sesuai dengan ukuran desktop kita. Berikut ini merupakan desain tentang laundry dari sisi pengguna. Kemudian untuk codingan home_admin akan dijelaskan oleh rekan saya Faustin. Saya persilahkan. Selanjutnya ada from home admin. Pada form ini terdapat public class home admin, lalu private static final yang menampilkan tanggal saat dibuka. Lalu di sini terdapat inisialisasi pelanggan yaitu PAL. Di sini terdapat beberapa enkapsulasi seperti contoh private void pelanggan MousePress. Di sini terdapat kondisi jika true maka akan menampilkan form pelanggan. Lalu terdapat private void exit MousePress yang mana terdapat J-Option Pen lalu menampilkan konfirmasi keluar aplikasi, yakin untuk keluar dari program. If J-Option yes, maka akan keluar dari program. Dan berikut desain dari from home admin. Selanjutnya ada from jenis cucian. Terdapat public class jenis cucian. Lalu inisialisasi connection con dan statement ST. Lalu terdapat publik jenis di mana di sini menjalankan ulang kelas DB koneksi untuk mengkoneksikan dengan database. Terdapat private void tambah data untuk menambah data ke database. Jenis SC, harga SC, set untuk menerima inputan lalu mengkoneksi dengan database. Select all from table jenis cucian lalu sesuai urutan KD jenis. Terdapat private void simpan untuk menyimpan data ke database. Ini dikoneksikan dengan database lalu insert into yang berfungsi untuk menyimpan data yang diterima. Itu jenis dan harga. Jika berhasil, maka akan menampilkan data berhasil masuk. Dan jika gagal, akan menampilkan data tak berhasil masuk beserta dengan alasan. Selanjutnya, terdapat private void hapus data. Hapus data untuk menghapus data. Ini terdapat J-Option dialog yang menampilkan yakin hapus data, delete confirm, non-question bisa. Lalu di sini mengkoneksikan database, delete from tabel jenis cucian, di mana sesuai dengan KD jenisnya. Lalu jika berhasil menampilkan data dihapus dari database dan jika gagal menampilkan data gagal dihapus beserta dengan alasan. Lalu terdapat private void click data untuk memilih data tertentu lalu menyimpan ID dan jenis harganya. Kemudian terdapat void ubah data untuk mengubah data. Ini get select row memilih data lalu menerima ID, jenis, dan harga yang dapat diubah. Lalu di sini dikoneksikan dengan database, update jenis cucian, set update tabel jenis cucian, set
KD jenis. Untuk mengubah data jenis sesuai dengan ID, jenis, harga, mana sesuai dengan KD jenis yang dimasukkan. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan data berhasil diubah, dan jika gagal, menampilkan pesan data gagal diubah beserta alasan. Lalu terdapat void tampil tabel. Select all from tabel jenis cucian untuk menampilkan semua data yang terdapat dalam database tabel jenis cucian ke dalam bentuk tabel. Dan berikut desain dari form jenis cucian. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Iria. Untuk selanjutnya itu merupakan form pelanggan. Yang pertama itu ada public class pelanggan, kemudian ada private default table model itu untuk deklarasi atribut model, kemudian ada di bawahnya itu untuk mendeklarasi nilai default untuk status searching, kemudian 4 lain di bawahnya itu untuk deklarasi variabel, penggunaan function dan variabel yang bertipe data integer. Kemudian ada public pelanggan yang merupakan konstruktor dari kelas yang berisi inisiasi elemen utama. Ada untuk mendeklarasikan komponen form, untuk mendeklarasi akses database, ada konfigurasi data, ada untuk koneksi data, ada untuk statement kebutuhan query data, dan ada untuk variabel model tabel penampung data. Kemudian ada private void tampil table. Di situ ada statement sama dengan koneksi.create statement. Ini untuk inisiasi koneksi untuk penampungan query data. Kemudian ada result set sama dengan statement.execute query, itu untuk mengambil seluruh data dari tabel pelanggan di database. Kemudian di bawahnya itu untuk menampung metadata terquery, dan di bawahnya lagi itu untuk inisiasi kolom untuk menampilkan metadata ke tabel model. Kemudian ada blok perulangan itu yang dari default table model. Itu merupakan blok perulangan selanjutnya yang berfungsi untuk menampilkan metadata ke dalam tabel dengan menyesuaikan perhitungan kolom. Dengan reset statement.close itu menutup penampungan metadata, dan statement.close untuk menutup koneksi dan proses query. Dengan block catch untuk menangkap eksepsi jika terdapat bugs atau error. Kemudian ada private void simpan untuk menyimpan data. Di bawahnya ini ada deklarasi variabel untuk menampung data hasil operasi pemanggilan dengan getter. Kemudian ada string SQL simpan itu untuk statement query untuk itu ada string. Kemudian selanjutnya ada string SQL simpan, itu untuk inisiasi variabel penampung query untuk memasukkan data baru sesuai parameter ke tabel pelanggan di database. Kemudian ada statement.execute update, itu mengeksekusi statement query. Kemudian apabila berhasil masuk, maka akan muncul dialog data berhasil masuk, dan apabila ada menangkap eksepsi yang terjadi error, dan maka akan menampilkan dialog peringatan data gagal masuk. Kemudian untuk private void hapus data, untuk menghapus data, di sini ada inisiasi value array untuk variable option, ada yes dan no, dan ada akan
akan muncul nanti jika mengklik yes, maka akan muncul yakin ingin menghapus data, dan jika yakin untuk menghapus data, maka akan muncul delete confirm. Kemudian selanjutnya di sini ada string SQL update. Di situ untuk statement query untuk menghapus data dari tabel pelanggan sesuai ID yang dimasukkan pada database. Kemudian di bawahnya ini ada untuk mendeklarasi nilai default untuk atribut variabel. Itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan. Kemudian apabila berhasil dihapus, maka akan muncul dialog data berhasil dihapus dari database. Dan apabila menangkap eksepsi, apabila terjadi error, maka akan menampilkan dialog peringatan data gagal dihapus. Kemudian selanjutnya ada private void click data untuk mengklik kolom tabel dan memilih data. Itu di bawahnya ada untuk mengambil value yang terdapat pada kolom dan menampilkannya dalam bentuk string. Kemudian di bawahnya ada yang ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, itu merupakan untuk set value text pada variabel atribut sesuai isian parameter. Kemudian selanjutnya ada private void ubah data. Untuk mengubah data, di sini ada integer index sama dengan tabel underscore pelanggan dot get selected row, itu untuk mendeklarasikan membaca item yang terpilih. Kemudian ada string ID sama dengan tabel pelanggan.getValueAdd, itu untuk menampung value dari indeks yang terpilih. Kemudian di bawahnya itu untuk blok deklarasi variabel untuk menampung value hasil operasi getter untuk setiap halaman. Kemudian ada string SQL update. Itu di situ inisiasi variabel penampung query untuk mengupdate data baru sesuai parameter ke tabel pelanggan di database sesuai dengan ID. Kemudian akan mengeksekusi statement query-nya dengan statement.executeUpdate. Kemudian apabila berhasil diubah, maka akan muncul dialog data berhasil diubah, dan apabila menangkap eksepsi yang terjadi error, maka akan menampilkan dialog peringatan data gagal diubah. Kemudian ada private void tambah data untuk menambah data, dan di sini di if-nya itu dimulai dari if, itu ada blok kondisi apabila ID pelanggan lebih dari 1, maka ID pelanggan yang tertampil akan terus bertambah 1 sesuai dengan urutan. Dengan reset statement.close menutup penampungan metadata, dan statement.close itu menutup koneksi dan proses query. Kemudian ada nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, itu untuk mendeklarasikan default value untuk mengkosongkan value komponen. Kemudian selanjutnya ada private void cari data pelanggan. Itu untuk mencari data pelanggan dengan model .dataGetFactor.remove, itu untuk mendeklarasi penggunaan model untuk mengambil faktor data. Kemudian model.fireTable.dataChange itu untuk deklarasi perubahan model data pada tabel dengan status searching sama dengan 1, itu nilai default untuk variabel status searching. Kemudian di bawahnya itu ada blok kondisi apabila kolom pencarian tidak memiliki value, maka status searching sama dengan 0, dan apabila berisi maka bernilai 1. Kemudian ada string SQL, itu inisiasi variabel penampung
query untuk memanggil semua data pada tabel pelanggan yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Kemudian ada prepare statement sama dengan koneksi.prepare statement itu persiapan eksekusi statement query, dan ada result set itu sama dengan prepare statement .execute query itu untuk mengeksekusi statement query. Kemudian ada di bawahnya blok perulangan untuk menampung data hasil pencarian ke dalam model. Kemudian ada tabel underscore pelanggan .set model itu inisiasi set model data. Kemudian di bawahnya itu untuk menangkap eksepsi apabila terjadi error, maka akan menampilkan dialog peringatan data yang dicari tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya ada private void tambah underscore pelanggan action perform itu untuk action klik pada komponen tambah. Kemudian ada private void simpan underscore pelanggan action perform itu action klik untuk komponen simpan. Kemudian ada private void from window open itu untuk method action untuk membuka from window. Kemudian ada private void hapus underscore pelanggan action perform itu untuk action untuk menghapus, untuk komponen hapus. Kemudian ada private void ubah underscore pelanggan action perform itu method action untuk komponen ubah. Kemudian ada private void yang terakhir untuk action untuk komponen cari. Kemudian ini merupakan desainnya untuk pelanggan, untuk form pelanggan. Seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai form penerimaan. Di form penerimaan itu ada private static final datetime formatter sama dengan datetime formatter .of pattern itu untuk deklarasi penggunaan function datetime formatter dengan local datetime tanggal sekarang sama dengan local datetime .now itu deklarasi pengambilan waktu secara real time, dan private final string itu untuk deklarasi pengambilan tanggal secara real time. Kemudian 4 line di bawahnya ini itu untuk deklarasi variabel dan tipe data yang dibutuhkan pada program. Kemudian di bawahnya lagi dari connection statement private integer itu untuk deklarasi variabel untuk penggunaan function dan variabel bertipe data integer. Kemudian ada public penerimaan yang merupakan konstruktor dari kelas berisi inisiasi elemen utama seperti yang saya jelaskan tadi di form pelanggan. Kemudian ada private void tampil table, ini metode untuk read data pada database. Kemudian di bawahnya dari tabel dari default table model itu merupakan blok perulangan selanjutnya yang berfungsi untuk menampilkan metadata ke dalam bentuk tabel dengan menyesuaikan perhitungan kolom. Kemudian ada public void pelanggan underscore penerimaan. Itu merupakan metode untuk menampilkan data pelanggan laundry. Di situ ada blok perulangan dari while reset statement.next itu merupakan blok perulangan dengan while merupakan proses untuk menampilkan data hasil query pada penerimaan pelanggan dengan add item. Kemudian
Selanjutnya public void jenis cucian penerima. Di situ ada untuk string SQL inisiasi variabel penampung query untuk mengambil seluruh data dari tabel jenis cucian di database. Kemudian result set-nya sama dengan statement.execute query, itu menampung metadata terquery. Kemudian di bawahnya itu merupakan blok perulangan dengan while, merupakan proses untuk menampilkan data hasil query pada penerimaan jenis cucian dengan add item. Kemudian ada private void tambah underscore pelanggan action perform untuk method action pada komponen tambah pelanggan. Di situ ada statement sama dengan koneksi.create statement, itu merupakan inisiasi koneksi untuk penampungan query data. Kemudian ada string SQL, itu inisiasi variabel penampung query untuk mengambil seluruh data dari tabel penerimaan di database dan diurutkan berdasarkan nomor order. Kemudian ada result set sama dengan statement.execute query, itu menampung metadata terquery. Kemudian ada dengan if result statement.next, itu merupakan blok kondisi apabila nomor order lebih dari 1, maka nomor order yang tertampil akan terus bertambah 1 sesuai urutan. Kemudian ada daftar nilai default pada variabel komponen di situ. Kemudian selanjutnya ada private void simpan underscore pelanggan action perform di bawah, yaitu merupakan action pada komponen simpan dengan java.sql.date keluar sama dengan new java.sql.date, itu mengambil tanggal dan waktu real time. Kemudian di bawahnya ada deklarasi variabel penampung nilai dari data yang sudah dioperasikan dengan getter. Kemudian statement sama dengan koneksi.create statement, itu inisiasi koneksi untuk penampungan query data. Kemudian ada inisiasi, di bawahnya itu ada inisiasi variabel penampung query untuk memasukkan data yang di-input user di tabel ke dalam tabel yang ada di database. Kemudian statement.execute update menjalankan statement query-nya, dan apabila berhasil masuk akan muncul dialog data berhasil masuk, dan apabila menangkap eksepsi yang terjadi error dan menampilkan dialog peringatan, maka akan muncul menampilkan dialog peringatan data gagal masuk. Kemudian ada temple table, memanggil metode temple table itu untuk memanggil metode tampil table untuk mengupdate tampilan data yang baru masuk. Kemudian ada metode untuk action pada komponen ID pelanggan penerimaan. Kemudian objek select item sama dengan ID pelanggan penerimaan, itu dot select item, itu deklarasi membaca item yang terpilih. Kemudian ada di bawahnya itu blok kondisi untuk menampilkan data item yang terpilih. Dengan select item str nama itu buat mengambil value-nya. Kemudian ada private void from window open, itu action pada komponen from window. Kemudian ada action untuk penerimaan jenis cucian.
di mana objek select item itu untuk deklarasi membaca item yang terpilih, dan di bawahnya itu merupakan blok kondisi untuk menampilkan data item terpilih. Dengan string SQL itu inisiasi variabel, penampung query untuk mengambil seluruh data dari tabel laundry jenis cucian di database yang sesuai dengan item terpilih. Kemudian di bawahnya ada blok perulangan untuk menampilkan data hasil query pada komponen tabel. Kemudian ada private void berat underscore pen key release, itu action pada komponen berat underscore pen. Itu ada KG-nya sama dengan integer dot present in, itu mengambil data berat untuk dibaca dalam integer, dan harga hitung itu untuk mengambil data harga untuk dibaca dalam integer. Kemudian totalnya sama dengan totalnya itu untuk menghitung total berat dikalikan dengan harga. Kemudian untuk menampilkan total underscore penerimaan underscore pen itu dot set text, itu menampilkan total harga dalam string. Kemudian selanjutnya ada private void buyer underscore pen key release, itu untuk action komponen buyer, dengan bayarnya sama dengan integer dot parse in, itu mengambil data bayar untuk dibaca dalam integer. Kemudian total hitung itu mengambil data total hitung untuk dibaca dalam integer. Terus ada kembaliannya itu sama dengan bayarnya dikurang total hitung untuk menghitung kembalian pembayaran. Kemudian ada sisa underscore pen dot set text, itu untuk menampilkan hasil kembalian dalam string. Kemudian di bawahnya ada blok kondisi untuk menentukan pembayaran pelanggan apabila lunas atau tidak lunas. Kemudian ada private void sisa underscore pen key release, itu di bawahnya lagi ada private void pengerjaan pen action perform, itu merupakan action untuk komponen pengerjaan. Kemudian ada di bawah objek select item, itu deklarasi membaca item yang terpilih. Kemudian ada blok kondisi untuk menampilkan data item terpilih. Selesai. Kemudian ya sampai sini. Kemudian kita lihat tampilan desainnya untuk form penerimaan. Untuk form penerimaan itu tampilan desainnya itu yang seperti ini. Ya, untuk form penerimaan itu sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Faris. Selanjutnya untuk bagian form untuk pengguna, di sini ada form yang di-set ke public dengan menggunakan private default table model dan public static integer status searching-nya 0 karena memang belum ada pencarian. Kemudian inisialisasi koneksi, statement, dan integer. Kemudian ada constructor untuk pengguna dengan set public. Kemudian ada konfigurasi koneksi dengan database. Kemudian ada private void untuk menampilkan tabel pengguna dengan ketentuan ada inisialisasi untuk menciptakan koneksi terlebih dahulu ke dalam database. Kemudian isian dari tabel pengguna akan ditampilkan dalam sebuah tabel. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan private void untuk
menyimpan pengguna dengan tipe data string menggunakan getter. Kemudian nanti setelah input akan dimasukkan ke dalam database dengan kondisi seperti ini. Kemudian dengan tipe data string SQL simpan, insert into pengguna value dengan nilai yang nanti kita masukkan. Kemudian query akan dijalankan atau diexecute. Jika data atau query-nya berhasil, maka akan muncul pesan dengan isi data berhasil masuk. Sedangkan ada kejadian error atau tidak berhasil, maka akan muncul pesan data gagal masuk diikuti dengan pesan mengapa bisa gagal. Kemudian private void yang selanjutnya ada private void klik tabel pengguna. Di sini kita bisa memilih row atau baris dari tabel yang sudah disediakan. Di sini ada menggunakan contoh setter getter. Di sini untuk contoh setternya untuk ID pengguna, sedangkan untuk contoh getternya ada untuk hak akses, ada dua, yaitu sebagai admin atau user. Kemudian ada selanjutnya private void ubah data. Ini merupakan fungsi untuk mengubah data dengan row yang sebelumnya kita pilih, yaitu get selected row. Kemudian kita bisa mengubah user, password atau hak akses nantinya dan namanya. Kemudian berikut ini merupakan query untuk menghubungkan ke database. Jika nanti perubahan berhasil kita eksekusi, maka akan muncul pesan data berhasil diubah, sedangkan jika gagal maka akan muncul pesan juga dengan isi data gagal diubah berikut dengan alasannya. Kemudian untuk private void hapus data masih sama dengan void yang di atas untuk ubah data karena masih bagian dari CRUD. Masih ada bagian untuk penampilan message dialognya. Kemudian di sini untuk private void tambah pengguna, di sini merupakan untuk tabel create, yaitu ada pertama ada untuk set default username dan password dan nama pengguna, kemudian koneksi ke database. Setelah itu private void simpan pengguna. Nanti di sini akan ditampilkan tabel pengguna ditampilkan. Kemudian untuk private void hapus ubah, ini untuk form window ditampilkan tabel penggunanya. Untuk tabel pengguna mouse click ditampilkan tabel pengguna, dan di sini jika nanti ada kesalahan maka form pelanggan tidak akan ditampilkan. Kemudian untuk mouse drag dan mouse press ini merupakan aksi yang akan dilakukan oleh user atau pengguna ketika kita menggeser atau mengeklik salah satu dari form. Berikut ini merupakan desain dari form untuk pengguna. Kemudian di bagian transaksi, di sini ada kelas yang diset ke public. Kemudian seperti biasa ada private default table model. Berikut ini line berikut ini merupakan inisialisasi yang akan digunakan dalam kelas ini dengan tipe data string dan integer. Kemudian private static final datetime formatter ini untuk pengambilan data tanggal dan waktu secara real time sesuai dengan kapan aplikasi akan dibuka. Kemudian ini public transaksi untuk seperti biasa konfigurasi ke database. Kemudian ini private void tampil tabel untuk menampilkan data-data yang udah diinput dalam tabel transaksi. Kemudian ini untuk nomor order. Ini untuk form window opennya, ini untuk ketika kita mengklik maka form window ditampilkan dengan default text-nya. Untuk form dibayarnya itu 0, form kembalian 0, sedangkan untuk tanggal transaksi sesuai dengan tanggal sekarang. Kemudian private void nomor order action perform. Kemudian untuk form dibayar, di sini ada memakai penggunaan kondisi if dan else if.
Jika ada sisanya, maka pembayarannya akan muncul teks belum lunas. Jika pembayaran tidak ada sisa, berarti pembayaran lunas. Sedangkan biaya ada sisa, maka pembayaran akan belum lunas. Kemudian ini untuk private void simpan. Ini untuk private void jabatan 1, berarti untuk eksekusi transaksinya nanti. Kemudian JPanel 11 press sama mouse drag, sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Berikut ini merupakan desain dari form transaksi. Setelah penjelasan tadi, kami akan menampilkan hasil output atau keluaran yang akan ditampilkan oleh codingan kami. Di sini kita akan login sebagai admin dengan username admin dan kemudian akan muncul message selamat datang admin. Nah, di sini ini merupakan tampilan atau interface yang akan didapatkan jika kita login sebagai admin. Kemudian untuk tabel pengguna akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Faris. Baik, untuk tabel pengguna di sini ada username, password, hard access, nama lengkap. Di mana di form penggunanya untuk user ID-nya, kemudian username itu bisa nama teman-teman dan passwordnya. Kemudian hak aksesnya bisa admin atau user, kemudian nama lengkap. Dan di sini ada tambah, simpan, hapus, ubah. Di sini kita akan mencoba fungsi tambah. Baik, di sini untuk namanya kita buat nama teman sendiri ya. Untuk namanya Ahmad, username. Haris, kemudian passwordnya 123. Passwordnya admin atau user. Aksesnya admin atau user. Untuk nama lengkapnya Ahmad Faris. Kemudian kita simpan. Kemudian di sini keluar message dan di sini data berhasil masuk. Kemudian oke. Mari kita tutup. Selanjutnya untuk form pelanggan. Dan ini interface untuk tampilan pelanggan. Kemudian ada pencarian data untuk share-nya dan sini untuk dan di sini kita tambah. Kemudian namanya kita buat Ahmad.
kita buat baris namanya. Kemudian alamat Duri Kosambi dan nomor telepon tersebut 0823 5565 2990. Kemudian setelah itu kita simpan. Kalau setelah berhasil, kemudian ada message. Kemudian oke. Dan tutup. Untuk tabel jenis cucian, di sini ada interface jenis cucian yang berisi tabel data jenis cucian yang sudah masuk. Lalu terdapat form jenis cucian di mana kita bisa menambahkan, simpan, hapus, atau ubah. Dan di sini kita akan coba untuk menambahkan jenis cucian yang baru. Cuciannya setrika tambah pelebut. Dengan harganya kita buat 13.000. Kita simpan. Maka akan masuk message data berhasil disimpan. Dan data berhasil ditambah. Dan lalu kita bisa tekan keluar untuk keluar dari program. kemudian untuk form transaksi di sini ditampilkan transaksi yang sudah dilakukan dengan tampilan tabel nomor transaksi, tanggal transaksi, nomor order, subtotal, atau total pembayaran, yaitu total pembayaran dengan hasil total kilogram dikali dengan harga per kilonya, kemudian jumlah pembayaran, kemudian sisa dari pembayaran, kemudian jumlah yang sudah dibayarkan dan kembalian. Di sini kita bisa menambah, misalnya milih orderan bisa nomor berapa saja, kemudian sudah langsung otomatis terisi karena sebelumnya dalam database sudah kita isi. Kemudian bisa disimpan. Kemudian untuk button tentang merupakan tampilan untuk menampilkan nama-nama anggota kelompok dari Acernar. Kemudian button keluar yaitu untuk konfirmasi keluar dari aplikasi dengan tampilan message dialog untuk warning apakah yakin ingin keluar dari aplikasi, dan di sini ada fungsi G option pin-nya yaitu tombol yes atau no sesuai dengan keinginan user. Nah, yang tadi ini merupakan tampilan dari sisi admin. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan tampilan dari sisi user. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari sisi user. Tampilan pelanggan masih sama seperti dari sisi admin. Bisa ada button untuk tambah, simpan, hapus, dan ubah. Dan ada fungsi pencarian data. Kemudian untuk form jenis cucian masih sama juga dari sisi admin. Ada fungsi button tambah, simpan, hapus, dan ubah. Kemudian untuk order masuk, di sini saya tampilkan beberapa nomor order dengan ID-nya, nama pelanggan, tanggal masuk, tanggal keluar, total bayar, jumlah pembayaran, sisa pembayaran, dan status pembayaran.
Di sini bisa kita pilih misalnya ini sudah dimasukkan semua ya nama pelanggannya, Deolina, Faustin, Irial, Ahmad, dan Acernar. Gitu. Kemudian untuk transaksi di sini juga masih sama akan dijelaskan oleh Irial. Untuk transaksi dari sisi user itu masih sama yang dijelaskan dari sisi admin. Di sini nomor order itu bisa kita pilih, misalnya kita pilih 10. Di sini ada pelanggan Deolina, total bayar 80.000, kemudian ada bayar atau DP-nya 100.000, statusnya lunas, sisanya 20.000, kemudian dibayar 0, kembalian 0. Kemudian kita tutup. Yang tadi merupakan tampilan data atau codingan untuk interface dari sisi user. Kemudian untuk button keluarnya masih sama, masih ada show confirm dialog untuk keluar apakah yakin untuk kode replikasi dengan button yes dan no. Baik. Terima kasih, dan ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.